Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulullah ajmain. Amma ba'd. Langsung saja, kami dari kelompok 1 yang bernama Al-Iksan Budianto dan rekan saya Abdus Salam Habibur Rahman ingin mempresentasikan materi kami, yaitu tinjauan umum tentang nikah beda agama. Langsung saja, tinjauan umum tentang nikah beda agama. Nikah beda agama secara umum didefinisikan sebagai sebuah ikatan pernikahan yang dilaksanakan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang secara keyakinan memiliki perbedaan, namun atas dasar cinta yang terdapat oleh kedua pasangan tersebut, sehingga mereka sepakat untuk bersama menjalin bahtera rumah tangga. Pelaksanaan perkawinan seperti ini banyak terjadi khususnya di Indonesia, terutama bagi beberapa publik figur yang banyak kita lihat. Kalau dilihat secara undang-undang perkawinan, maka tidak kita temukan adanya unsur pasal yang memuat tentang pembolehan perkawinan antar agama. Dapat dilihat terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Disebutkan suatu perkawinan dapat dikatakan perkawinan yang sah jika perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Makna tersebut demikian jelas memberikan arahan hanya pada kepercayaan masing-masing. Seperti dapat kita lihat dalam firman Allah yang telah dijelaskan tentang kebolehan menikahi wanita non-muslim ahli kitab. Itu ada juga dalam surat Al-Maidah ayat 5, yang artinya, pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik, makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka, dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Pada ayat di atas dinyatakan bahwa tentang membolehkan mengawini perempuan dari kalangan ahlul kitab. Pada kebanyakan ulama tafsir menjelaskan bahwa ahlul kitab di sini merupakan mereka dari Yahudi dan Nasrani. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya, penyampaian materi dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya Abdus Salam Habibur Rahman. Kepada saudara Abdus Salam dipersilahkan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Ihsan yang telah mengawali materi kita pada kesempatan kali ini, dan disediakan saya Muhammad Abdul Salam Habibur Rahman melanjutkan materi kita. Kita masuk ke pembahasan pendapat Imam Mazhab perihal pernikahan beda agama. Pendapat yang pertama dari Imam Hanafi. Beliau berpendapat bahwa laki-laki yang menikah dengan perempuan ahli kitab yang sedang berperang dengan kaum muslimin itu perbuatan yang sangat dilarang. Jadi menikah dengan ahli kitab itu dilarang dari mazhab Hanafi. Kemudian menurut pandangan mazhab Maliki atau pandangan Imam Malik, itu mereka memiliki dua pandangan. Yang pertama, perbuatan tersebut menikah dengan ahli kitab itu hukumnya makruh atau lebih baik ditinggalkan. Kemudian pendapat yang kedua dari mereka itu diperbolehkan berdasarkan pernyataan Al-Maidah ayat 5. Kemudian yang ketiga itu pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali, itu juga berujuk kepada surat Al-Maidah ayat 5. Menurut mazhab Syafi'i, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa ahli kitab terdiri dari mereka yang masuk golongan Yahudi dan Nasrani. Kemudian orang Majusi itu termasuk dalam ahli kitab. Kemudian orang Arab yang masuk dalam Yahudi dan Nasrani juga tidak termasuk dalam golongan ahli kitab, dikarenakan kepercayaan mereka yang menyembah berhala, dan kepindahannya itu bukan karena beriman kepada Taurat dan Injil. Kemudian
beberapa kelompok yang mengharamkan tentang nikah dengan wanita ahlul kitab, bahwa hal tersebut terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 105. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab walal musyrikina ayyunazzala 'alaikum min khairim mir rabbikum. Yang artinya orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Pemaknaan pada ayat di atas lebih menekankan pada bahwa orang ahli kitab dan orang musyrik itu tidak menyukai Al-Quran diturunkan bagi orang muslim. Oleh karena itu, maka status hukumnya adalah haram sebagaimana yang dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 221 dan dalam surah Al-Bayyinah ayat 1. Yang artinya orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Pada penjelasan ayat di atas menerangkan bahwa tidak adanya perbedaan antara golongan kafir dari mereka yang ahlu kitab dan golongan yang musyrik. Kedua kelompok ini tidak akan menjauhkan kelompok mereka jika mereka mendapat gambaran lain yang lebih nyata. Kemudian kita masuk ke analisis fikih kontemporer terhadap nikah beda agama. Setelah memahami dan mendalami pemahaman pada dalil yang berhubungan dengan masalah nikah beda agama tersebut, maka perlu dicermati kembali tentang konsekuensi hukum yang diterima ketika melaksanakan perbuatan tersebut. Jadi kalau kita menikah dengan seorang yang nggak satu agama itu konsekuensinya kita harus tahu dulu. Baik yang melakukan pernikahan antara seorang laki-laki muslim dengan seorang ahli kitab atau seorang laki muslim dengan seorang perempuan yang bukan ahli kitab atau orang musyrik. Dimulai dari pemahaman tentang perkawinan dari seorang pria berkeyakinan Islam dan seorang wanita dari kalangan ahli kitab. Menyepakati pada surat Al-Maidah ayat 5, Imam Asy-Syafi'i memberikan argumen tentang ahlul kitab, yakni bagi orang dari kaum Yahudi dan orang dari kaum Nasrani, terutama berasal dari nasabnya Bani Israel. Karena itu negara-negara lain yang menganut agama Yahudi dan Kristen tidak termasuk dalam ahlul kitab. Sementara itu Abu Hanifah dan mayoritas ahli hukum yang menyatakan siapa saja yang percaya pada salah satu nabi atau buku yang diturunkan oleh Allah, maka ia adalah ahlul kitab. Kemudian pendapat dari Abdullah bin Umar yang mengatakan bahwa saya tidak tahu kemusyrikan yang lebih besar dari kepercayaan seorang wanita yang mengatakan bahwa Tuhan adalah Yesus dan salah satu hamba Tuhan. Hampir seluruh sahabat Nabi, ulama, tabi'in pada masa lampau dan kontemporer tidak setuju dengan pendapat Abdullah bin Umar. Ini bisa dipahami mengingat latar belakang Abdullah bin Umar dikenal sangat berhati-hati serta berusaha sebaik-baik meniru Nabi Muhammad dalam semua sikap dan tindakannya. Inilah yang membuatnya begitu ketat dalam pendapatnya tentang pernikahan pria dan dengan wanita yang ahlul kitab tersebut. Majelis Ulama Indonesia juga berpendapat perihal pernikahan ini mereka melarang pernikahan antara pria dari Islam kemudian dengan seorang wanita dari kalangan bukan Islam yang ahli kitab berdasarkan pertimbangan manfaat dan madorot hubungan rumah tangga yang akan dibangun, yang tidak dapat dengan mudah dibangun jika pasangan menikah tidak setuju dengan ide-ide mereka atau idealisme mereka tidak sama dan agama mereka tidak sama. Jika dilihat secara konteks HKI yang dikeluarkan pada Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 yang sampai hari ini menjadi pegangan bagi hakim yang lingkupnya di pengadilan agama untuk memutuskan dan menetapkan dasar hukum yang terkait mengenai hal ini. HKI jika dilihat pada pasal 40 ayat C menjelaskan tentang pelarangan seorang laki-laki dengan keyakinan Islam untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan yang berkeyakinan bukan Islam. Selanjutnya ditambah lagi pada pasal 44 menjelaskan tentang pelarangan wanita beragama Islam dengan laki-laki yang non-muslim itu menikah. Jelas bahwa dalam kompilasi hukum Islam memberikan penegasan bahwa segala bentuk pernikahan berlangsung pada pasangan yang secara keyakinan berbeda, maka tidak dibenarkan untuk dilakukan oleh kaum muslimin di Indonesia. Hal ini juga selaras dengan salah satu kaidah fikih, yaitu menolak mafsadat atau kemudaratan itu didahulukan daripada mengambil maslahat. Melihat dari kaidah di atas tentu dapat menjadi pedoman dalam penetapan ini, sehingga mencegah mudarat menjadi hal yang penting sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan. Terlebih lagi pernikahan bentuknya akad yang kuat,
dalam rangka tujuan membina keluarga yang harmonis. Baiklah, mungkin itu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.